Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Udah jangan pada ngebully, kasihan toh orang tuanya sudah sangat merasa kecewa dan guilty feeling yang teramat sangat. Udah jangan dibully lagi, jangan buat bahasa-bahasa sarkasme. Yang kemarin saya lakukan adalah bentuk kemarahan, spontanitas berdasarkan sikap dan perilaku seseorang. Saya marah bukan kepada individunya atau kepada orangnya, bukan kepada manusianya, tetapi kepada perilaku yang kurang baik, karena itu bisa ditonton dan dicontoh oleh banyak orang. Akhirnya membuat kezoliman-kezoliman atau keisengan-keisengan yang tidak berfaedah. Nah, karena ini masih happening, kita akan bahas, saya akan coba tausiah berdasarkan kecanggihan di zaman sekarang. Nah, terutama dalam perspektif Islam. Kemajuan Islam saat ini bisa kita lakukan melalui sosial media, seperti yang saya sampaikan seperti ini. Nah, dengan sosial media, kita sebagai umat Islam bisa memanfaatkannya untuk berdakwah. Jadi, nggak perlu lagi ribet-ribet pergi ke suatu tempat jauh, terus terpelosok. Melalui media sosial kita bisa melakukan itu. Bahkan bisa lebih banyak dengan media sosial, dimanapun, kapanpun kita bisa berdakwah. Nah, di zaman milenial seperti ini, kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari yang namanya sosial media. Karena hidup tanpa sosmed di zaman ini yang sangat canggih, ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Itu kayak istilah peribahasa. Nah, keakraban kita dengan sosmed inilah yang mendorong seseorang selalu memperbarui statusnya di akun-akun yang mereka punya. Terus dalam kondisi dan keadaan dan peristiwa yang mereka alami. Ya, contoh kayak misalkan memberikan tausiah ini, saya tuangkan melalui channel YouTube saya. Nah, jadi teman-teman semua, ketahuilah bahwa ketenaran sosial media di zaman kita ini telah dikabarkan oleh hamba Allah yang paling benar ucapannya. Siapa coba? Ya tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah juhurul kalam, yang artinya tersebarnya pena atau tulisan. Nah, ulama menjelaskan nih bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di sosial media atau di media komunikasi secara masif. Coba deh direnungin kata-katanya Nabi Muhammad, benar atau tidak? Dan terbukti, ya kan? Kadang kita suka komentar yang enggak sama orang lain. Nah, itu salah satunya. Bahkan kita bisa membaca media cetak, ya kan? Nah, itu juga salah satunya. Perkataan Rasulullah sekitar 15 abad yang lalu telah terbukti, gengs. Jadi, di mana sosmed kini menjamur dan menghabitat pada sebagian besar penduduk dunia yang saat ini sedang menikmati sosial media. Oleh karena itu, sepantasnya bagi setiap umat muslim yang mau berpikir dan renungkan faidah dari hadis tersebut akan merasakan bertambahnya keimanan di dalam dadanya. Betapa tidak ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang sosmed dan itu terbukti di zaman kita ini, maka benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, terus adanya pertanyaan kubur, adanya hari kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Maka semua itu akan terjadi. Karena setiap ucapan adalah wahyu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 1-4 yang artinya, demi bintang ketika terbenam kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah
yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Nah, ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Quran surat An-Najm ayat 1-4. Oleh karena itu, sudah semestinya dengan keberadaan sosmed ini kita menjadi lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena setiap yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan pasti. Sosmed merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur. Nah, ini nih, garis bawahi. Ingat ya kata-kata saya ya. Sosmed merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur. Kenapa? Kok bisa? Jelas, karena sosmed pula lah yang menjadi wasilah atau media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga Allah. Makanya saya sering tuh kalau komen yang baik-baik, kalau memberi kritikan untuk bisa dibuat masukan. Jangan hanya cuma sekedar kritikan yang tidak membangun. Akhirnya itu akan membawa dampak negatif kepada diri kalian sendiri. Nah, kritikan yang tidak membangun, ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa yang nggak pinter mengambil manfaat, ya, pastinya ia akan terbunuh karenanya. Jadi, oleh karena itu seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosmed, harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosial media. Di antaranya pertama ya, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan profesional. Enggak ada yang melarang pengaturan sosmed. Enggak ada yang melarang penggunaan sosmed. Namun, kita juga harus bisa menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam kelalaian dalam memanfaatkan waktu itu. Karena di dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu qiyamul lail dari ba'da isya hingga menjelang subuh. Nah, kabar ini sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menasihatinya, karena sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi. Maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itulah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Darda radhiyallahu anhu yang kerajinan ibadah, sehingga lupa poin-poin diri sendiri dan kehidupan dirinya tidak dicermati dengan baik. Lalu bagaimana nasihat beliau pada kita yang saat ini kerajinan berinteraksi dengan gadget kita sendiri? Jika qiyamul lail seperti Abu Darda aja nggak bisa melegitimasi pelantaraan hak, maka apalagi dengan kesibukan berinteraksi dengan gadget. Abu Darda aja yang kerajinan untuk puasa masih dinasehati oleh baginda Rasul. Apalagi kita yang sering main sosmed. Paham ya dari sini ya? Nah, dari Abu Barzah Al-Aslami, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai yang pertama, umurnya, di manakah ia habiskan. Lalu yang kedua, ilmunya, di manakah ia mengamalkannya. Lalu yang ketiga, hartanya, bagaimana ia peroleh. Dan keempat, di mana ia menginfakkan. Dan yang kelima, mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2417. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Tuh, gengs, kita nggak masalah memiliki beberapa grup dalam suatu akun sosial media, asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Tapi jika grup-grup tersebut hanya berisi komen-komen, terus tertawa, emoticon,
ya kan, dan jempol belaka, atau bahkan cenderung hal-hal yang haram, misalkan transaksi narkoba, transaksi hal-hal yang sifatnya dilarang agama dan dilarang negara, maka hapus grupnya, delete tuh, biar nggak membebani kalian pada saat sakaratul maut. Oke, gengs, itu sebagian dari tausiah kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, jangan kendor, jangan lemah, tetap tingkatkan imunitas di dalam diri kita agar tidak mudah sakit. Biar Allah segera cabut corona ini dari Indonesia dan seluruh negara yang terkena dampak virus corona. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang selalu tidak pernah lepas dari salah, dosa, dan hilaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share bila tausiah ini bermanfaat buat diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.